Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Dwi Rahmat Koroni dengan NIM A1D1 20142 dan teman saya yaitu Muhammad Sidik dengan NIM A1D1 20126. Di sini saya akan menyampaikan materi, yaitu materi globalisasi mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, untuk yang pertama yaitu globalisasi. Nah, pokok bahasanya yaitu adalah proses, aspek, dan dampak globalisasinya. Nah, untuk dosen pengampu mata kuliah perspektif global ini yaitu Dr. Andes, Bapak Dr. Andes Faisal Chan, SPD, BD MSI, Ibu Violita Zayuni, SPD MPD. Nah, pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globe atau global, yaitu dunia atau bola dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses masuk ke ruang lingkup dunia. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama, proses globalisasi. Proses kehidupan yang serba luas dan tidak terbatas atau mendunia sehingga pengaruhnya dapat mengubah tatanan kehidupan bangsa seperti di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, yang kedua yaitu aspek-aspek globalisasi. Nah, di mana aspek kenegaraan, di mana itu ada dua, yaitu aspek positif dan negatifnya. Yang pertama dalam bidang politik. Nah, yang A dalam aspek positifnya, yaitu yang A, terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan pada suatu negara. Yang B, terjadinya perubahan lembaga-lembaga negara, misalnya adanya Mahkamah Konstitusi, dihapuskannya DPA, adanya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, atau perubahan lainnya muncul partai-partai politik baru. Yang C, muncul partai-partai politik baru. Yang D, makin meningkatnya kesadaran politik masyarakat, misalnya dalam pelaksanaan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung tanpa antusias masyarakat untuk turut menyukseskan kegiatan tersebut. Begitu pula di dalam pemilihan langsung kepala daerah. Nah, untuk yang aspek negatifnya yaitu A, munculnya sikap arogansi politik atau kekuasaan dan politik. Yang B yaitu adanya money politik dalam kehidupan masyarakat, yaitu adalah uang. Selanjutnya, aspek kenegaraan dalam bidang ekonomi. Yang pertama, aspek negaraan dalam bidang ekonomi ada dua, yaitu dari aspek positif dan negatif. Nah, aspek positifnya yaitu yang A, yaitu rakyat secara mudah memperoleh barang konsumtif yang diperlukan. Yang B, yaitu mempermudah proses pembangunan industri. Yang C, mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang D, membuka lapangan kerja yang memiliki keterampilan kerja. Yang E, yaitu suku bunga rendah. Yang F, meningkatnya ekspor terutama barang hasil produksi industri kecil dan besar serta hasil kerajinan rakyat. Yang G, melaksanakan ekonomi kerakyatan seperti yang diamanatkan Pancasila, terutama pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
yaitu menghindari pola hidup konsumtif. Nah, selanjutnya yaitu aspek negatif dari bidang ekonomi, yaitu matinya usaha kecil yang tidak kompetitif, yang B, munculnya kebijaksanaan pemerintahan yang tidak menguntungkan petani, yang C, upah kerja yang belum profesional atau masih rendah, yang D, jumlah angka pengangguran masih tinggi. Nah, selanjutnya yaitu aspek kenegaraan dalam bidang sosial dan budaya. Nah, di sini aspek dari bidang sosial dan budaya itu ada dua, yaitu aspek positif dan negatif. Yang pertama, yaitu dari aspek positif, yang A, mempercepat perubahan pola kehidupan suatu bangsa, yang B, terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat, C, pesatnya perkembangan ekonomi dan teknologi. Nah, dari sisi negatifnya dalam bidang sosial dan budaya itu kesulitan pengendalian dan seleksi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Yang B, mudahnya memperoleh barang ilegal seperti barang-barang pornografi dan narkoba. C, pudarnya rasa kebersamaan menjadi kehidupan individualis. Yang D, makin meningkatkannya budaya kekerasan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Siddiq. Kepada Muhammad Siddiq, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Dwi Rahmat. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu aspek kenegaraan, yaitu bidang Hankam. Pada sisi positifnya, yang pertama adalah A, yaitu kerjasama pertahanan dan keamanan. B, diperlukan pasukan bersenjata untuk kepentingan perdamaian negara-negara yang sedang bergejolak. Sisi negatifnya yaitu A, munculnya gerakan-gerakan separatisme, B, adanya gejala disintegrasi bangsa yang membahayakan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya terjadinya pelanggaran teritorial Republik Indonesia, dan terakhir adalah adanya campur tangan pihak asing terhadap kebijakan dalam negara Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu dampak globalisasi. Ada arus globalisasi yaitu pasar bebas. Ada iptek, budaya, bisnis dan pemerintah, dan lapangan kerja. Pada pasar bebas, peluangnya yaitu suatu kesempatan untuk mengekspor hasil produksi ke luar negeri. Tantangannya yaitu produk yang dipasarkan harus berkualitas dan kompetitif dengan harga yang dijangkau oleh pasar global. Yang kedua ada iptek, peluangnya yaitu pengembangan iptek menjadi mudah dan cepat diterima. Dan tantangannya yaitu dampak dari iptek bisa menimbulkan pengangguran yang besar. Yang ketiga yaitu ada budaya, aktivitas sosial dan adaptasi budaya asing ke dalam budaya bangsa mudah berinteraksi dan terintegrasi. Dan tantangannya harus menciptakan filter terhadap budaya yang berdampak negatif. Kemudian ada bisnis dan pemerintah. Peluangnya yaitu membuka selebar-lebarnya agar investor dapat menanam investasinya. Tantangannya yaitu bisnis menjadi terbuka dan proporsional. Banyak wisatawan mancanegara yang datang sehingga menambah pendapatan per kapita. Nah, yang terakhir yaitu lapangan kerja. Peluangnya yaitu terbuka dan banyak. Tantangannya persaingan semakin ketat, inovator dan kreatif. Dimensi globalisasi, yaitu ada dimensi ide atau ideologi, dimensi ekonomi, dan dimensi teknologi. Dimensi ide atau ideologi yaitu merupakan kapitalisme termasuk perseperangkat nilai individualisme, demokrasi, dan HAM. Dimensi ekonomi yaitu pasar bebas, artinya arus barang dan jasa antar negara tidak halangi sedikitpun. Dan dimensi teknologi, khususnya teknologi informasi, akan membuka batas-batas negara sehingga negara semakin tanpa batas. Dampak globalisasi yaitu pertama banyak industri yang footloose, mengurangi pemakaian sumber daya alam. Semakin tingginya pendapatan rata-rata per kapita di dunia, semakin majunya tingkat pendidikan masyarakat dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi di semua bidang meningkat dan meningkatkan jumlah penduduk dunia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Dwi Rahmat.
Oh, baik. Terima kasih kepada penjelasan dari Muhammad Sidik. Nah, itulah penyampaian dari materi dari saya dan Muhammad Sidik dari materi globalisasi dengan pokok bahasannya dengan proses, aspeknya, terus dampaknya, dimensinya. Oke. Baik, hanya itu dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.